Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Abdul Latif dalam kajian kitab-kitab klasik. Pada video kali ini kita mengkaji kitab Khulasah Nurul Yakin, kitab yang menjelaskan dan menguraikan sejarah Nabi Muhammad SAW secara ringkas. Pada video kali ini kita sudah sampai pada pelajaran keempat, yaitu wafatu ummihi wa haudanatuhu. Maaf ya. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Darsul Rabi, pelajaran yang keempat, itu wafatu ummihi sallallahu alaihi wasallam, wafatnya ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa haudanatuhu, dan pengasuhan ibundanya, pengasuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini setelah wafatnya ummi atau ibundanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah 4 tahun bersama dengan Halimah As-Sa'diyah, Nabi Muhammad SAW itu dikembalikan lagi kepada Sayyidatina Aminah. Pada awalnya pada umur 2 tahun, Nabi Muhammad SAW dikembalikan lagi kepada Sayyidatina Sayyidatina Aminah, ibu dan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi karena Halimah As-Sa'diyah begitu mencintai Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad SAW banyak sekali memberikan keberkahan, memberikan kesuburan, memberikan rahmat. Jadi kambing-kambing milik Halimah itu jadi bisa mengeluarkan susu yang sebelumnya tidak pernah mengeluarkan susu. Sapi-sapi tua, unta-unta tua milik Halimah yang awalnya tidak bisa mengeluarkan susu, setelah adanya Nabi Muhammad SAW di rumah beliau, itu langsung bisa mengeluarkan susu. Oh iya, perlu diketahui, ibu susu Nabi Muhammad SAW itu adalah Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad bin Bakar bin Abu Zu'aib ya, dari Bani Sa'ad. Jadi Halimah bin Abu Zu'aib, dan dia memiliki suami namanya Al-Haris ya, Al-Haris bin Abdul Uzza, itu nama suami dari Halimah As-Sa'diyah. Kemudian mereka memiliki 3 anak, yaitu anak yang pertama itu namanya Syaimah binti Al-Haris. Kemudian yang kedua itu namanya Unaisyah binti Al-Haris, dan yang terakhir Abdullah bin Al-Haris. Jadi itu saudara susu Nabi Muhammad SAW. Kita harus tahu ya, karena itu bagian dari saudara susunya Nabi Muhammad SAW. Jadi saudara susuannya Nabi Muhammad tadi ada Abdullah bin Al-Haris, kemudian ada Unaisah binti Al-Haris, kemudian ada Khizamah atau namanya Syaimah binti Al-Haris. Itu saudara susuan Nabi Muhammad SAW. Kita harus tahu itu. Nah, setelah diambil kembali oleh Halimah As-Sa'diyah, dibawa pulang lagi ketika Nabi Muhammad berumur 2 tahun, itu terjadi kejadian yang luar biasa di mana Nabi Muhammad SAW itu dibelah perutnya. Jadi 2 anaknya Halimah yang sedang menemani Nabi Muhammad yang sedang bermain bersama, tiba-tiba lari kemudian mengadu kepada ibunya. Ibu, saya melihat Muhammad dibelah oleh 2 orang, dibawa 2 orang. Kemudian Halimah As-Sa'diyah, beliau lari bersama dengan suaminya mengejar Nabi Muhammad SAW. Sampai di sana ditanya, wahai Muhammad, ceritakan kepada kami apa yang kamu lihat. Nabi Muhammad SAW bercerita bahwasanya beliau melihat 2 orang datang kepadanya, kemudian membelah dadanya, kemudian mengaduk bagian dalam tubuhnya, apa yang diambil kemudian ditutup lagi, kata beliau. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya setelah Rasulullah SAW dioperasi itu dibersihkan darahnya, dibersihkan dari berbagai
hal-hal yang menyebabkan akhlak yang tidak baik itu dibersihkan oleh dua orang itu malaikat yang menjelma menjadi manusia tentunya. Nah itu Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ketika itu dalam riwayat ya, dalam satu riwayat bahwasanya setelah dioperasi, kemudian salah satu dari orang itu berkata kepada yang lainnya, timbanglah beliau dengan 10 umatnya. Setelah ditimbang ternyata lebih berat Nabi Muhammad SAW. Kemudian coba timbanglah dengan 100 orang umat Nabi Muhammad. Kemudian ditimbang dengan 100 orang umatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah ditimbang tetap masih berat Nabi Muhammad SAW. Kemudian cobalah untuk menimbang dengan 1000 umat Nabi Muhammad SAW. Setelah ditimbang dengan 1000 umat tetap lebih berat Nabi Muhammad SAW. Kemudian salah seorang yang berkata, sesungguhnya kalaulah beliau ditimbang dengan seluruh umatnya, pastilah lebih berat beliau. Jadi itulah bagaimana derajat kemuliaan Rasulullah SAW yang lebih beliau timbangan kebaikannya itu lebih berat daripada seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu kemuliaan Nabi Muhammad ya. Makanya kita harus takdim kepada beliau karena kita mengharapkan syafaat dari beliau nanti di akhir kiamat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Nah itu. Jadi setelah kejadian itu Halimah As-Sa'diyah itu sangat khawatir tentang Nabi Muhammad SAW, sehingga akhirnya suaminya menyarankan agar Nabi Muhammad SAW dikembalikan kepada Sayyidatina Aminah. Nah, seperti itu. Akhirnya singkat cerita sampailah dikembalikan kepada Sayyidatina Aminah. Langsung kita lanjutkan. Nomor 1, tuwfiyat ummuhu, telah diwafatkan ummuhu, ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, adapun hal keadaan beliau Rasulullah itu bisa disati di ke-6 min umrihi, dari umurnya. Jadi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berumur 6 tahun ya. Sedang berumur 6 tahun. Wahya rojaatun minal Madinah. Wahya adapun Sayyidatina Aminah itu rojaatun, pulang, minal Madinah, dari kota Madinah. Jadi ketika itu pulang dari kota Madinah. Wa qad dhahaba, dan sungguh telah pergi siapa Rasulullah ilal Madinati, ke kota Madinah, li ziyarati qabri abihi, untuk menziarahi kuburan ayahnya. Wa ma'aha, dan bersama dengannya jadduhu, kakeknya Abdul Muthalib, rupanya Abdul Muthalib. Ini dalam satu kaul ya. Jadi dalam satu kaul Rasulullah SAW berangkat ke Madinah bersama ibunya untuk menziarahi makam ayahnya itu bersama dengan Abdul Muthalib. Ini dalam satu riwayat. Tapi riwayat lain menyebutkan bahwasanya beliau bersama dengan Ummu Aiman. Nah ini hikmah dari ini adalah bahwasanya kita tahu di pelajaran sebelumnya bahwasanya ayahanda Nabi kita tercinta itu meninggal ketika berumur 18 tahun. Ketika Rasulullah SAW masih dalam kandungan. Jadi masih dalam kandungan pun Rasulullah SAW pertama yang beliau dengar adalah kabar kematian dari ayahnya. Kemudian di umur 4 tahun yang beliau dengar adalah kematian lagi. Bahkan beliau melihat kematian ibundanya itu. Beliau menangis. Ibu. Jadi inilah kisah Nabi kita tercinta yang penuh dengan suka dan duka. Kemudian Rasulullah SAW pulang bersama dengan Ummu Aiman. Wa qad dufinat, dan sungguh telah dikuburkan siapa Aminah, Sayyidatina Aminah, bil abwa, di abwa. Jadi di abwa. Wahia, adapun Sayyidatina Aminah, adapun abwa itu qaryatun, sebuah desa, baina Makkah wal Madinah, yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Jadi ayahanda Nabi Muhammad SAW itu dimakamkan di Madinah, sedangkan ibunda Nabi Muhammad SAW itu dimakamkan di kota Abwa, seperti itu. Nah, kadang ada tuh pertanyaan-pertanyaan usil ya dari orang yang tidak bertanggung jawab mungkin ya, atau yang sekedar yang ingin tahu Nabi Muhammad, ayahanda dan ibunda di mana nanti ketika hari kiamat, apakah di neraka atau di surga gitu.
Nah, itu dalam menjawab pertanyaan seperti itu banyak sekali pendapat-pendapat, dan mereka sebagian mengutip dari hadis sahih, sebagian mengutip dari hadis sahih, ada yang mengatakan di neraka karena ada hadisnya yang sahih. Tapi saya menghimbau kepada seluruh penonton yang tercinta, untuk hal ini ya kita harus tahu bahwasanya ada yang namanya zaman fatrah. Zaman fatrah, zaman antara kenabian satu dengan nabi yang lain, itu zaman fatrah ya. Nah, ayahanda dan ibu Nabi Muhammad SAW itu berada di zaman fatrah, zaman tidak ada di situ syariat-syariat ya. Kita tahu bahwasanya Nabi Musa itu diutus untuk Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Isa itu untuk Bani Israel. Nabi Musa untuk Bani Israel. Jadi kebanyakan nabi untuk Bani Israel. Syariatnya berlaku untuk mereka juga. Nah, di sini pertanyaannya, kita tidak bisa menjustifikasi ayahanda dan ibunda beliau di neraka. Ini sangat tidak bagus, sangat mengerikan bagi saya gitu. Tega sekali berbicara seperti itu. Jadi ibunda dan ayahanda Nabi Muhammad SAW insya Allah di surga. Ya, karena Aminah sejak kelahiran beliau, sejak kelahiran Nabi Muhammad SAW itu sudah mengetahui hal-hal yang luar biasa ketika beliau mengandung Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Halimah As-Sa'diyah datang dan menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada ibunya, Aminah bertanya, wahai Halimah, kenapa engkau kembalikan ke sana, kenapa engkau mengembalikannya kepadaku lagi, padahal engkau menginginkan agar anak ini bersamamu untuk diasuh. Wahai Aminah, saya melihat kejadian yang aneh dalam dia. Saya takut dan khawatir. Kemudian Aminah menjawab, wahai Halimah, tidak mungkin akan ada bahaya kepada Nabi Muhammad SAW, kepada anak ini, karena anak ini akan menjadi orang yang besar. Itu kata Aminah. Jadi Aminah sudah mengetahui bahwasanya anaknya itu, Nabi Muhammad SAW ini akan menjadi orang yang sangat luar biasa di zaman akhir, akan menjadi orang yang besar. Jadi Aminah sudah tahu. Dan ayahanda dan ibunda Rasulullah SAW itu mengikuti agama Ibrahim yang mengesahkan Tuhan yang Maha Esa, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak logis dalam pikiran kita ketika kita mengatakan Rasulullah SAW di situ. Seperti itu ya. Ada hadis sahih atau sebagainya, itu kita harus menelusuri terlebih dahulu. Menelusuri itu hadisnya apa, hadis ahad kah atau hadis mutawatir kah ya. Saya dengar itu adalah hadis ahad ya, hadis ahad. Jadi tidak kurang kuat untuk dijadikan dalil. Sedangkan di Al-Quran sendiri Allah menjelaskan bahwasanya Allah berfirman, kami tidak akan mengazab suatu kaum sebelum kami mengutus Rasul kepadanya. Nah itu. Dan di zaman itu belum ada Rasul yang diutus, belum ada. Ya, lahirnya Nabi Muhammad SAW itu di tahun 571 Masehi. Nah, ini harus diketahui oleh kita bersama. Selanjutnya yang nomor 4, fahaudinathu Ummu Aiman. Kemudian Ummu Aiman mengasuhnya. Khadimatu abihi Abdullah. Rupanya Ummu Aiman itu adalah budak ayahnya, budak dari Abdullah. Jadi itu setelah Rasulullah SAW pulang dari Madinah bersama ibunya, di tengah perjalanan ibunya sakit, kemudian ibunya meninggal di kota Abwa, kemudian dikuburkan di sana. Dan Rasulullah pulang bersama Ummu Aiman. Selanjutnya nomor kelima, pelajaran yang kelima, tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi. Tarbiyatuhu yaitu pendidikannya Nabi Muhammad SAW, wa wafatu jaddihi, dan wafatnya Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW. Qama bi tarbiyatihi, telah melaksanakan pendidikan Nabi Muhammad SAW ba'da wafati ummihi, setelah wafat ibunya Nabi Muhammad SAW. Siapa jadduhu, kakeknya beliau Abdul Muthalib, yaitu Abdul Muthalib. Wa kana yuhibbuhu aksara min hubbihi li auladihi. Wa kana, ada siapa Abdul Muthalib itu yuhibbuhu, mencintai Rasulullah SAW
aktsara min hubbihi li auladihi, lebih banyak daripada Abdul Muthalib mencintai anaknya sendiri, ya. Jadi lebih mencintai ke cucunya daripada anak-anaknya sendiri. Pernah suatu ketika Abdul Muthalib itu memiliki karpet Ka'bah. Dan tidak ada anak-anak beliau yang berani duduk di karpet itu karena menghormati Abdul Muthalib. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW yang kasih kecil umur 7-8 tahun ya, 7 tahun ya, itu duduk di karpet Ka'bah itu. Lalu anak-anak dari atau paman-paman Nabi dari anak-anaknya Abdul Muthalib datang kemudian mengangkat Rasulullah SAW dan menempatkan agak jauh dari Abdul Muthalib gitu, karena pengennya memuliakan ayahnya. Kemudian Abdul Muthalib bilang ke mereka, jangan kau pindahkan anak itu, aku lebih menyayanginya. Akhirnya dibawa lagi, dipangku sama Abdul Muthalib di atas karpet itu. Itu sayangnya Abdul Muthalib kepada cucunya. Seperti itu ya. Yang kedua, walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawat, dan ketika telah sampai umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 tahun, mata jadduhu, meninggal ayahnya. Wafat ayahnya Nabi Muhammad, wafat kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da an kafalahu sanataini, setelah kakeknya itu mengasuh beliau selama 2 tahun. Jadi tadi 6 tahun ibunda Rasulullah SAW wafat, kemudian di umur 8 tahun kakeknya Rasulullah SAW wafat. Wa ba'da wafati jadi kafalahu ammuhu Abu Thalib. Dan setelah wafat kakeknya, kemudian kafalahu ammuhu, pamannya yang bernama Abdul Muthalib kemudian mengasuh Rasulullah SAW. Wa kana faqiran, dan beliau adalah seorang yang fakir. Fa wasa'allahu rizqahu, kemudian Allah meluaskan rezekinya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kifalati ammihi, adapun Rasulullah SAW di masa asuhan pamannya itu qaiman bima qassamahu Allah, itu beliau bekerja dengan apa yang Allah bagi dan Allah mudahkan untuknya. Artinya Rasulullah SAW bekerja ketika itu. Jadi beliau tidak ingin memberatkan pamannya, maka beliau Rasulullah SAW ikut bekerja untuk membantu meringankan pamannya. Ini sikap teladan Rasulullah SAW. Kita sampai ke pelajaran 6. Ra'yuhul ghanam wa safaratuhul ula ila Syam. Ini adalah penggembalaan beliau terhadap kambing, wa safaratuhul ula, dan perjalanan beliau yang pertama ila Syami, ke Syam. Jadi ini menerangkan tentang benggala kambing. Karena ada nomor 1 nih, karena ada sahabat Rasulullah SAW fi sigorihi, di masa kecil beliau, yar'a, itu menggembala al-ghanam, kambing, li ahli Makkah, milik orang-orang Makkah, biujrotin, dengan upah, ya'ishu minha, yang Rasulullah SAW hidup dengan upah tersebut. Bayangkan ya, masih kecil ini, umur 9 tahun ya, beliau menggembalakan kambing. Dan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nabi kecuali menggembala kambing. Jadi seluruh nabi menggembala kambing, termasuk Rasulullah SAW menggembalakan kambing. Makanya kita bisa melatih nih, kalau kita punya anak, kita suruh mengurus kambing kah atau menggembala apa gitu. Jadi anak itu memiliki jiwa kepemimpinan untuk mengatur hewan-hewan itu. Ini jadi meneladani kisah Rasulullah SAW. Walamma balaghat tasi'ah, ketika Rasulullah SAW telah sampai ke yang ke-9 min umurihi, dari umurnya, artinya ketika Rasulullah SAW telah sampai di umurnya 9 tahun, safara ila Syam, beliau bepergian menuju ke Syam, ma'ammihi, bersama dengan pamannya Abi Thalibin, rupanya Abi Thalib, bitijaratin, dengan dagangan. Jadi beliau pergi ke Syam dengan barang dagangan untuk berdagang ke Syam. Yang ketiga walamma qurba min Busra, dan ketika Rasulullah SAW sudah dekat dari Busra, ro'ahu, telah melihat kepada Rasulullah ar-rahibu Bahira, seorang pendeta atau rahib Bahira bernama Bahira. Jadi Bahira melihat Rasulullah SAW.
Fa akhbara ammahu. Kemudian Bahira ini memberikan kabar kepada pamannya Rasulullah bi annahu sayakunu akhirul anbiya, bahwasanya Rasulullah SAW akan menjadi akhir dari para nabi. Nah, ini pendeta sudah tahu karena beliau membaca dalam kitabnya. Jadi di Syam ini Syam ini dahulu merupakan negeri di mana mereka menyembah Kristen ya. Jadi mereka beragama Kristen dan mereka memegang kitab Taurat, Jadi mereka tahu karena di kitab Taurat ada keterangan tentang nabi akhir dan ciri-ciri Nabi Muhammad ada juga di situ. Maka Bahira ini langsung tahu ketika melihat Nabi Muhammad, wah ini nabi, akan menjadi nabi terakhir. Jadi itu mereka tahu. Bahkan mereka sangat mengenal Nabi Muhammad SAW. Wa talaba minhu ay yarja'a bih, dan Bahira meminta kepada Abdul Muthalib supaya pulang bihi dengan Rasulullah, khaufan karena takut, alaihi min aduwin yataraqabuhu, karena takut ada musuh mengintainya. Jadi ketika dia sampai di dekat Busra, ada seorang rahib bernama Bahira melihat Rasulullah dan beliau mengetahui bahwasanya ini akan menjadi nabi terakhir. Akhirnya beliau memberikan saran kepada Abdul Muthalib untuk pulang saja kembali. Dikhawatirkan ada musuh-musuh yang mengintai Nabi Muhammad SAW. Maqadis tadalla ala nubuwatihi, dan sungguh telah mengetahui atas kenabiannya Nabi Muhammad SAW, bi alamatihi, dengan tanda-tanda Rasulullah, allati fi kutubi ahli kitab, yang berada di kitab-kitab ahli kitab. Jadi Bahira tadi mengetahui Rasulullah ini akan menjadi nabi terakhir itu dengan tanda-tanda yang sudah tertera dalam kitab-kitab ahli kitab gitu. Gitu ya. Kemudian selanjutnya tahun yang ke-7, selanjutnya pelajaran yang ke-7, Safratu Husaniyah ila Syam. Ini perjalanan kedua beliau yang menuju ke Syam. Nomor 1, fil khamisati, yaitu di tahun 20 tahun 25 min umurhi, dari umurnya Rasulullah SAW. Ini beliau ketika berumur 25 tahun ya. Min umurhi, dari umurnya Rasulullah SAW. Safara, beliau pergi ila Syam, ke Syam. Marrotan saniyah, yang kedua. Jadi beliau pergi yang kedua ke Syam itu di umur 25 tahun. Fi tijaratin lisayyidati Khadijah. Ya. Beliau pergi dalam rombongan perdagangan Sayyidah Khadijah. Jadi beliau membawa perdagangannya Sayyidah Khadijah. Wa kanat, ada siapa Sayyidah Khadijah, data syarafin wa malin, beliau memiliki kemuliaan dan memiliki harta. Tastajiru rijala li fi maliha, yang beliau itu sering sekali menyewa laki-laki untuk mempekerjakan barang dagangannya, untuk menjalankan dagangannya. Wa qad ikhtaratha li hadzal amal, dan Sayyidah Khadijah telah memilih Rasulullah SAW untuk pekerjaan ini. Li'annaha sami'at bi sidqihi, karena Sayyidatina Khadijah itu mendengar tentang kejujuran Rasulullah SAW, wa amanatihi, dan kepercayaan Rasulullah SAW, artinya bisa dipercaya, wa akhlaqihi, dan akhlaknya Rasulullah SAW asy-syarifah, yang mulia. Jadi Sayyidah Khadijah tidak asal memilih orang dalam menjalankan dagangannya. Beliau memilih orang yang memiliki kriteria seperti ini, dan Rasulullah memilikinya: jujur, amanah, berakhlakul, yang mulia. Dan diriwayatkan di zaman itu banyak sekali orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW karena akhlak beliau yang mulia. Wa kana ma'ahu khadimuha Maisarah. Dan ada ma'ahu, bersama Rasulullah SAW, khadimuha, pelayan atau budaknya Siti Khadijah. Maisarah itu rupanya Maisarah. Jadi Maisarah. Faba'a wa bata'a. Kemudian maka kemudian pergi berdaganglah Rasulullah SAW dan Maisarah, wa raja'a, dan kemudian keduanya pulang biribahin azimin, dengan keuntungan
yang sangat besar. Jadi di umur beliau yang ke-25 beliau diperkerjakan oleh Sayyidatina Khadijah karena beliau melihat Rasulullah SAW orang yang jujur, orang yang amanah dan berakhlakul karimah. Dan setibanya pulang dari berdagang, beliau melihat bahwasanya alhamdulillah Rasulullah SAW dengan budaknya Sayyidatina Khadijah tadi itu mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Nah, itulah cerita sejarah hidup Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Kita bisa memetik hikmahnya bahwasanya penekanan kepada Rasulullah, hikmah yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dari sejak beliau masih dalam kandungan bisa luar biasa. Pertama, wafatnya ayah Nabi Muhammad SAW pertama kali yang didengar, kemudian wafatnya ibunda Nabi Muhammad SAW itu yang kedua kali yang beliau dengar, sehingga kita perlu mengingat mati gitu. Jadi itulah pendidikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan berkah dan cahaya berkahan Nabi Muhammad SAW, menjadi orang yang soleh dan bisa mengikuti hidupnya Nabi Muhammad SAW, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadikan umat yang menjadi kebanggaan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Oke, jangan lupa tolong di subscribe, komen dan share. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.